Hai pendengar podcast Kata Devi. Sebagai seorang penulis, saya sering sekali menerima pertanyaan terkait produktivitas. Karena teman-teman sudah tahu aktivitas saya sebagai seorang penulis, mulai dari nulis 27 buku solo, ngeblog, bikin podcast kayak gini, dan juga sekaligus menjadi life coach atau mentor kelas kepenulisan. Banyak sekali aktivitas-aktivitas saya di luar menulis itu sendiri dan juga sebagai seorang pekerja kantoran. Pertanyaan yang masuk itu kalau soal produktivitas pasti bertanya, Kak, gimana sih cara bagi waktu? Lalu gimana sih caranya supaya nggak capek? Saya selalu bilang bahwa setiap orang itu punya prioritas hidup masing-masing. Jadi bagi saya yang saat ini masih lajang, jelas berbeda buat kamu yang sudah punya dua anak, atau mungkin seorang wanita karir dengan pekerjaan yang sering lembur. Itu semua tidak bisa disamakan. Jadi kita harus menemukan pola di hidup kita sendiri. Nah, di podcast kali ini, saya akan menyebutkan bahwa kalau misalnya produktivitas kamu berantakan, maka fokuslah dengan energi manajemen dulu, baru ngomongin manajemen waktu atau time management. Nah, saya tuh kan sering ngomong nih bahwa untuk mengatur produktivitas kita butuh tiga hal. Yang pertama, supaya produktivitas kamu itu terjaga, nomor satu kamu harus punya fokus yang bagus. Nomor dua, kamu harus punya manajemen energi yang oke. Dan yang terakhir baru ngomongin manajemen waktu. Tiga hal ini, fokus, waktu, dan energi, sama sekali tidak boleh timbang tindih, harus balance. Cuma, kalau sekarang kamu beneran mau memulai, dan juga sekarang emang lagi berantakan banget, jadi kamu sangat sibuk dengan keluarga, kamu juga sangat sibuk dengan aktivitasmu sebagai seorang, mungkin bukan seorang yang jadi berumah tangga ya, tapi mungkin kamu punya bisnis, kamu adalah owner, kamu CEO. Jadi aktivitas menulismu itu nggak terjamah sama sekali. Gimana tuh? Pasti galau kan? Jadi, kalau sekarang saya memaksakan kamu untuk menyeimbangkan tiga hal ini, mungkin agak sulit. Jadi, yang pertama, kalau emang harus menata dari awal, fokuslah dulu ke energi manajemen atau manajemen tenaga dan manajemen istirahatmu. Ini paling penting. Karena kalau energi manajemenmu itu jelek, kamu akan susah fokus dan kamu juga akan susah untuk manajemen waktu. Percuma kamu punya waktu yang banyak, kamu berusaha untuk fokus. Kalau kamu sendiri mungkin kurang makan, punya asam lambung tinggi, atau mungkin anemia, atau yang lain-lainnya. Jadi fokuslah dengan energi manajemen. Apa aja yang perlu kamu fokuskan sebagai seorang penulis sehingga punya manajemen energi yang bagus? Yang pertama adalah kamu harus peduli dengan jam tidurmu. Jangan menyepelekan tidur. Saya aja nih di kantor selalu menyempatkan tidur 10 sampai 15 menit setelah sholat duhur dan setelah makan siang. Karena posisinya kan nggak bisa rebahan ya, jadi tidurnya di atas meja. Meskipun cuma sebentar, it helps me a lot setiap harinya. Kemudian saya juga berusaha untuk tidur tidak sampai di atas jam 10 malam. Kalau mungkin kamu seorang ibu rumah tangga yang punya anak balita, pasti berbeda dengan saya. Jadi, kalau kamu adalah seorang ibu, usahakan kamu eh, tidak mengurangi waktu tidurmu di siang hari. Kalau misalnya ada kegiatan yang bisa, oke, ntar aja dulu, misalnya cuci piring, dan kamu sangat mengantuk, fokuslah untuk tidur dulu dan istirahat, sambil mendampingi bayi atau balitamu yang sedang istirahat juga. Jangan merasa bersalah, ah aku tidur, aku merasa kayak oh, jadi orang malas. Jangan seperti itu. Karena tidur ini paling penting kebutuhannya untuk kita bisa relax, untuk kita bisa meningkatkan energi. Yang nomor dua, kamu harus olahraga. Jadi supaya kamu punya energi yang maksimal, tentunya bukan soal makannya dulu ya, tapi olahraga dulu. Saya selalu mengingatkan teman-teman penulis, paling tidak minimal punya waktu 10 menit olahraga setiap hari. Kalian bisa scrolling sampai setengah jam, kenapa 10 menit aja nggak sanggup? Cari aja di channel-channel YouTube yang sering kalian buka, 10 menit olahraga
mungkin jalan cepat atau brisk walk 10 menit untuk Zumba dan lain-lain. Banyak banget pilihan waktunya. Usahakan setiap pagi. Atau kalau nggak sempet, misalnya sore hari setelah sholat maghrib 10 menit aja kamu olahraga di rumah. Kamu nggak perlu nge-gym. Jadi ini akan membuatmu punya muscle memory bahwa, oh iya ya, ternyata olahraga itu tidak merepotkan, tidak menyakitkan. Kalau sudah, baru kamu bisa tingkatkan sedikit demi sedikit hingga punya waktu minimal 20-30 menit. Dan yang terakhir, yang bisa kamu lakukan adalah meditasi. Memang kesannya itu membosankan, tapi saya sendiri setelah menjalankan aktivitas meditasi ini lebih sering, saya akan mencari channel YouTube yang memang mereka memberikan petunjuk tentang meditasi. Mereka punya musiknya, mereka punya petunjuknya. Saya tinggal menjamkan mata dan tinggal pilih mau meditasi apa. Bisa aja meditasi soal abundance, mungkin buat self-love dan lain-lain. Meditasi ini minimal 5 menit sampai 10 menit kalau bagi saya. Saya bukanlah penggemar meditasi yang terlalu lama. Dengan meditasi, saya belajar untuk fokus meningkatkan mindfulness. Saya juga belajar mengelola stres, dan yang paling penting, saya juga belajar untuk fokus dengan diri sendiri, tidak membandingkan dengan orang lain. Sekarang kamu sudah punya 3 metodenya untuk mengatur energi. Yang pertama, kamu bisa mengatur jam tidur, kemudian kamu juga harus mempedulikan kesehatanmu dengan olahraga, kemudian meditasi. Kalau soal makan, saya yakin semua orang manusia itu kalau lapar pasti makan. Jam makannya yang beda-beda. Nah, selama kamu masih suka nasi atau kamu memang masih punya perasaan lapar atau hasrat untuk makan sesuatu, saya nggak perlu untuk memfokuskan lagi di podcast ini. 3 hal ini yang harus kamu ingat, karena orang-orang itu kadang menyepelekan jam tidur, menyepelekan olahraga, dan tidak mau mencoba meditasi. Oke, semoga pesan saya kali ini bisa menjadi petunjuk buat kalian yang sekarang menjadi seorang penulis dan ngerasa energinya terkuras, sehingga tidak bisa punya fokus, dan juga ketika punya waktu pun kalian malah kelelahan. Kalau energi manajemennya udah bagus, mulailah untuk berlatih fokus dan atur waktunya. Nulis 10 menit itu juga sangat bagus daripada nggak nulis sama sekali. Semoga podcast kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.